Suatu kehormatan boleh menyampaikan firman Tuhan pada saat ini kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Saya judul khotbah saya dengan tema sempurna dalam pandangan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Di sini diceritakan mengenai apa yang terjadi di antara Kristus dan seorang tuan muda yang datang menemuinya dengan kepentingan yang mendesak untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kitab Matius disebutkan ia adalah orang muda, tetapi dalam kitab Lukas 18 ayat 18 sesungguhnya dia adalah tuan muda. Bukan hanya karena ia memiliki harta yang sangat banyak, tetapi ia adalah seorang pimpinan, penguasa, seorang hakim wilayah di negerinya. Ia memiliki kemampuan yang melebihi usianya. Karena kalau tidak, di usia yang relatif muda, tidak mungkin dia bisa menjadi seorang hakim. Tuan muda ini bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dengan bangganya ia berkata, "Semua perintah Allah, dari hukum pertama sampai hukum ke-10 telah aku lakukan." Dan dengan sombongnya ia berkata, "Apalagi yang masih kurang daripadaku?" Kalau kita ketemu orang seperti ini yang sempurna, melakukan kebenaran, serba ada, berhasil dalam pekerjaannya, pasti kita nggak sungkan-sungkan cepat-cepat untuk menjadi murid kita. Pasti kita akan terima dia menjadi orang terbaik di tim kita. Namun yang menarik, Yesus tahu benar kalau masih ada bagian dalam hidup yang belum dipersembahkan kepada Tuhan. Bagian itu adalah kecintaannya pada harta dan kekayaan. Yesus pun menantang pemuda itu, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, ia pun pergi dengan sedih. Mengapa? Karena ia tidak siap mengorbankan sesuatu yang dia genggam erat demi kerajaan Allah. Salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar mencintai pasangannya adalah dengan melihat pengorbanannya. Namanya pengorbanan, hal itu tentu bukan sesuatu yang mudah. Pengorbanan mungkin mengusik zona nyaman kehidupan kita. Namun melalui pengorbanan, ketulusan cinta benar-benar dapat dibuktikan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia mencintai kita. Yang dia berikan bukan cuma berkat. Yang dia berikan bukan cuma waktu. Bukan cuma kehadirannya. Yang dia berikan bukan cuma mujizat. Tapi dia bisa berikan hidupnya. Kalau hidupnya saja dia korbankan, dia berikan apalagi waktunya. Apalagi kehadirannya, apalagi berkatnya, dengan mudah dia memberikan pada kita. Sama ketika kita berkata bahwa kita mencintai Tuhan, yang kita berikan bukan cuma berkat, bukan cuma waktu, bukan cuma tenaga, tapi kita bisa berikan hidup kita. Kalau hidup kita bisa berikan pada Tuhan, pasti waktu kita, tenaga kita, harta kita dengan mudah kita berikan kepada Tuhan. Karena cinta dan pengorbanan itu saling bergandengan, saling berkaitan. Dia tidak bisa dipisahkan bagaikan mata koin. Artinya orang yang cinta Tuhan, pasti dia akan berkorban untuk Tuhannya. Orang yang cinta keluarganya, pasti dia akan berkorban untuk keluarganya. Orang yang cinta agamanya, pasti dia akan berkorban untuk agamanya.
Orang yang cinta hartanya pasti dia akan berkorban untuk hartanya dan rela mengorbankan yang lebih esensi seperti Tuhannya dia berani tinggalkan, keluarganya, bahkan nilai-nilai hidupnya pun dia berani untuk tanggalkan. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ia cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang kalau udah cinta harta lebih dari keluarganya, lebih dari Tuhannya, pasti dia akan buat segala kejahatan. Dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan. Kekayaan bisa membawa duka. Walaupun kekayaan seringkali menjadi dambaan setiap manusia demi kebahagiaan. Namun jika kita cinta uang, realitanya berbicara sebaliknya. Kekayaan bisa membawa duka, ketidakharmonisan, keretakan persahabatan, menjual kejujuran dan ketulusan, dan bahkan bisa menghancurkan apa saja yang sudah dia bangun. Inilah yang terjadi dalam diri sang pemuda kaya yang malang. Tuan muda ini lebih mencintai kekayaannya. Karena itu ia beranjak pergi meninggalkan Tuhannya. Sampai ia rela kehilangan kehidupan yang kekal. Hanya cuman ingin memiliki harta yang selama ini dia peroleh. Lalu Yesus melanjutkan percakapan dengan murid-muridnya. Dalam Matius pasal 19 ayat 23-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Lubang jarum yang Yesus maksudkan di sini bukan lubang jarum beneran yang seperti dipakai untuk menjahit baju, tapi lubang jarum yang Yesus maksudkan pada zaman Alkitab ada lubang pintu orang Yahudi yang serupa dengan lubang jarum yang sempit memanjang untuk masuk kota Yerusalem. Pintu lubang jarum yang berada di tembok perbatasan kota Yerusalem baru bisa digunakan apabila pintu gerbang utama besar ditutup setelah jam kantor. Gerbang ini umumnya dikenal dengan nama lubang jarum karena ukuran yang kecil, sempit dan memanjang yang tidak bisa dilewati seekor unta jika bebannya tidak dilepaskan dan dibuat berjalan dengan cara berlutut. Seperti unta-unta tersebut, orang-orang kaya tidak dapat masuk dalam kerajaan surga jika ia tidak mau melepaskan beban kekayaan duniawinya, menyucikan diri dari dosa-dosanya, dan merendahkan diri mengikuti firman yang sederhana yang Tuhan katakan, sehingga bisa melewati gerbang yang sempit. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tidak melarang kita ingin menjadi kaya. Untuk menjadi kaya, Dia tentu mau kita diberkati di bumi dan diberkati di surga. Namun Dia ajarkan syarat untuk masuk dalam kerajaan surga, yaitu kita harus belajar seperti unta masuk dalam lubang jarum. Nah, kita akan belajar ada 3 hal bagaimana unta bisa masuk dalam lubang jarum, sehingga membantu kita untuk kita menjadi serupa dengan pandangan Tuhan, menjadi sempurna seperti apa yang Tuhan pandang, apa yang Tuhan mau. Yang pertama, unta untuk masuk dalam lubang jarum yang kecil, sempit dan panjang, unta perlu melepaskan beban dan harta benda yang dipikulnya. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk jangan bersandar pada harta kita, tapi belajar untuk bisa melepaskan agar menyunat hati kita. Jangan materialistis. Karena memberi obat penawar racun materialistis. Memberi adalah obat penawar racun mementingkan diri sendiri. Mampukah harta memberikan kehidupan kekal? Jangankan hidup kekal, kesehatan saja pun harta tidak mampu memberikannya. Sampai hari ini orang mau beli vaksin COVID-19 gak bisa-bisa. Karena memang harta tidak bisa beri kesehatan. Belajar memberi agar mulai bisa mengumpulkan harta di kekekalan. Karena investasi terbesar bukan di bumi, tapi investasi terbesar yaitu dalam hidup orang lain dan dalam kerajaan surga.
Matius pasal 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa rela kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berarti barang siapa mempertahankan hartanya, ia akan kehilangan hartanya. Dan barang siapa rela kehilangan hartanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Sungguh aneh, sungguh gak masuk di akal. Orang yang mempertahankan malah kehilangan, tapi orang yang rela kehilangan malah memperolehnya. Sebagai satu gambaran, kalau kita pegang erat-erat benda yang ada di tangan kita, begitu diambil daripada kita, maka tangan kita akan terluka, tangan kita akan berdarah, tangan kita akan sakit. Tapi kalau kita pegang barang tidak terlalu kuat atau tidak terlalu erat, begitu diambil tidak akan melukai, tidak akan menyakitkan. Kita belajar di sini justru jangan pernah pegang erat-erat, jangan pegang kuat-kuat sesuatu yang kita cintai, kecuali Tuhan kita. Begitu Tuhan minta, kita gak sukar untuk memberinya. Begitu kita rela menyerahkannya, maka justru kita akan memperolehnya. Tuan muda ini kalah dengan Yusuf Arimatia, seorang yang kaya juga, menjadi murid Yesus juga. Dia rela memberikan yang terbaik, yaitu kubur yang masih baru yang belum dipakai sama orang lain. Dia berikan bagi Yesus untuk kubur Yesus, makam Yesus. Dan Yusuf Arimatia sendiri dikubur di tempat yang lebih sederhana, yang lebih kecil. Kalau kita pergi ke tanah perjanjian, kita akan lihat bahwa tempat kubur Yesus begitu baik, begitu terawat. Sedangkan kuburnya Yusuf Arimatia begitu sederhana, begitu kecil. Itu sebabnya namanya masih dikenang walaupun sudah lebih dari 2000 tahun. Saya percaya kemungkinan besar Yusuf Arimatia pengganti dari tuan muda ini. Tuan muda ini juga kalah dengan nenek moyangnya yang bernama Abraham. Ketika Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham sempat mikir, karena Ishak bagi Abraham adalah anak yang ditunggu-tunggu selama 25 tahun. Ishak lebih berharga dari harta, lebih berharga dari ternak, lebih berharga dari aset Abraham. Buat Abraham lebih mudah kasih harta daripada kasih Ishak. Buat Abraham lebih mudah kasih ternak, kasih aset daripada kasih Ishak. Tapi saya salut dari Abraham, ketika Tuhan minta Ishak dipersembahkan, dia bawa Ishak untuk dipersembahkan. Dan begitu Abraham rela mempersembahkan Ishak, Tuhan sendiri yang berkata, jangan kau apa-apakan dia. Sesungguhnya aku telah melihat hatimu, bahwa engkau lebih mencintai aku daripada anakmu. Dan kemudian Tuhan menggantikan seekor domba jantan yang tidak bercela, menggantikan korban bakaran anaknya. Wow, amazing. Abraham begitu rela mempersembahkan Ishak, justru dia mendapatkan Ishak dan mendapatkan seekor domba. Satu gambaran ketika kita rela kehilangan nyawa, rela kehilangan harta, kita memperoleh. Tapi kalau kita mempertahankan harta kita, mempertahankan apa yang ada di tangan kita, justru kita akan kehilangan. Saya percaya jika tuan muda ini rela menjual hartanya, maka ia akan menjadi seorang kaya raya, diberkati Tuhan, dan jadi murid Yesus yang paling luar biasa yang pernah dicatat oleh Alkitab. Yang kedua, kita belajar bagaimana cara unta untuk masuk dalam lubang jarum. Unta dibuat berjalan dengan cara berlutut untuk masuk dalam lubang jarum yang kecil, sempit, panjang. Suatu pelajaran untuk masuk dalam kerajaan sorga. Untuk kita bisa lebih sempurna dalam pandangan Tuhan, kita harus merendahkan diri seperti Yesus. Yesus yang adalah Tuhan merendahkan diri menjadi manusia, merendahkan diri jadi hamba, taat setia sampai mati. Yang luar biasa, Yesus 30 tahun melayani keluarganya. Begitu memulai pelayanannya, sebelum dia mulai pelayanannya, dia traveling dari Nazaret, dari utara Israel ke daerah tengah dekat Yeriko untuk dibaptis oleh Yohanes. Biasanya pendeta yang baptis jemaat, tapi Yesus rela. Tuhan yang tidak berdosa yang sempurna dibaptis oleh manusia yang berdosa bernama Yohanes. Berarti satu gambaran, Tuhan mau belajar dengan manusia. Tuhan mau merasakan penderitaan manusia. Tuhan mau hidup dengan manusia.
dan juga mau menolong penderitaan mereka. Amazing. Onta yang tinggi, yang kuat jalannya, hewan yang sangat berjasa bagi manusia, mau merendahkan diri untuk masuk dalam lubang jarum yang sempit, yang sesak, mengikuti mau Tuhannya. Harusnya kita yang sudah diberkati, kita yang sudah berhasil, kita yang sudah ditolong Tuhan, kita yang sudah menerima kasih karunia dan kebaikan Tuhan, ketika Tuhan minta untuk kita melakukan sesuatu, mari merendahkan diri untuk mengikuti maunya Tuhan. Orang sombong adalah orang yang ngeyel, orang yang susah diatur. Amsal pasal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang sombong tidak ada yang awet. Semua orang sombong tidak ada yang langgeng. Lihat Lucifer, malaikat puji penyembah, malaikat yang dicintai Tuhan. Begitu dia menyombongkan diri, ingin menyamai yang maha tinggi, ingin berkuasa, ingin disembah, ingin memiliki segala-galanya, langsung direndahkan dari malaikat mulia jadi malaikat terkutuk. Jangan pernah sekali-kali kita busung dada, suatu kali kita akan busung lapar. Raja Nebukadnezar menyombongkan diri, baru saja menaklukkan bangsa Israel. Dia berkata, tidak ada raja yang lebih hebat di kolong langit ini selain pada saya. Dia lupa di atas langit pasti ada langit. Begitu dia menyombongkan diri, mau menyamai seperti Tuhan, langsung direndahkan sampai seperti lembu makan rumput. Setahu saya, orang miskin di Indonesia tidak ada yang makan rumput. Berarti orang sombong akan direndahkan lebih rendah dari orang miskin. Orang sombong martabatnya lebih buruk dari orang miskin. Cerita John Lennon yang sudah terkenal keliling berbagai macam negara, berdua, tanpa dia sadar dari keceplosan bahwa we are more famous than Jesus Christ. Kita lebih terkenal dari Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Penggemarnya, fansnya, bukan oposisinya, tembak dia dari jarak yang dekat. Orang yang sombong tidak ada yang awet, sedangkan orang yang rendah hati itu awet. Amsal pasal yang ke-22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berarti kita bisa lihat orang rendah hati itu diberkahi Tuhan, orang sombong dimiskinkan Tuhan. Perhatikan orang terkaya hari ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3 di dunia. Mereka adalah orang-orang low profile. Mereka adalah orang-orang yang touchable, yang bisa disentuh. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mau menolong. Mereka adalah orang-orang yang mau terus belajar. No wonder kalau mereka dari tahun ke tahun semakin prosper, semakin diberkati. Tapi orang sombong, dia gak akan pernah kaya raya, dimiskinkan Tuhan. Amsal 22:4, orang rendah hati itu dihormati. Orang sombong gak ada yang dihormati. Kalau Anda mau dihormati orang, rendah hatilah. Kalau engkau angkuh, kalau engkau adalah orang yang gak bisa ditegur, orang gak akan hormat sama kita. Yang ketiga, ganjar kerendahan hati itu kehidupan. Orang rendah hati, apapun yang dikerjakan jadi hidup. Tapi orang sombong, apapun dikerjakan jadi mati. Bangun bisnis mati, bangun rumah tangga mati, bangun pekerjaan karir pelayanan mati. Jadi jangan cepat-cepat kambing hitamkan orang lain. Kenapa sampai bisnis kami gak jalan? Kenapa sampai karir kita berhenti? Kenapa sampai rumah tangga kita berantakan? Kenapa pelayanan kita gak berdampak? Jangan cepat-cepat kami hitamkan orang lain. Introspeksi diri sendiri. Karena awalnya segala kejatuhan adalah kesombongan. Orang rendah hati itu adalah orang yang mau berubah. Orang yang mau diajar. Orang yang mau bertumbuh lebih baik lagi. Orang yang mau terus disempurnakan. Di masa pandemik ini, ada saat yang terbaik di mana kita merendahkan hati kita untuk belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, agar Tuhan tolong. Kita belajar dari orang lain. Saya teringat beberapa teman-teman kami yang merupakan pengusaha pabrik tekstil. Begitu masa pandemik, pabriknya berhenti, tidak ada orderan lagi. Dia bingung untuk bayar karyawan bagaimana, untuk bayar THR bagaimana. Tapi dia lakukan adalah dia tanya Tuhan. Dia diskusi sama orang lain. Dia bertanya sama orang lain. Minta masukan dari orang lain. Dan kemudian dia rubah. Sesuai dengan masukan yang Tuhan katakan dan orang lain katakan. Dan akhirnya bisnis jalan. Sama seperti kami juga. Dalam masa masuk pandemik. Kami gak bisa lagi jual secara onsite. Di tempat ibadah.
karena tempat ibadah tutup masa pandemik. Kami nggak bisa lagi pelayan kami di cancel. Sedangkan merchandise yang kami pakai, keuntungan yang kami pakai untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Yang kami lakukan, kami coba jual online. Karena kami nggak punya pengalaman online, belasan tahun kami biasa jual onsite. Akibatnya kita jual online berdarah-darah, tidak ada yang berhasil. Dan akibatnya apakah kami patah sama? No. Waktunya kita merendahkan hati. Saya sebagai hamba Tuhan nggak sungkan-sungkan untuk nanya anak-anak rohani kami, mereka yang berhasil dalam bisnis dan e-commerce. Dan kemudian saya minta masukan, yang kami minta bimbingan, yang kami minta coachingnya. Dan puji Tuhan, mereka mulai meng-coachingnya dan akhirnya sekarang bisa berjalan. Orang rendah hati pasti awet. Orang yang sombong gak ada yang awet. Jadi kalau pelayananmu awet, rumah tanggamu awet, bisnismu awet, karirmu awet, mari rendah hati untuk terus belajar, mau berubah lebih baik lagi. Yang ketiga, bagaimana cara unta untuk masuk dalam lubang jarum? Unta masuk dalam lubang jarum, si unta harus bergesekan dengan gerbang yang kecil, sempit dan panjang, agar membersihkan dirinya dari debu, pasir dan kotoran. Sehingga ketika unta masuk dalam kota Yerusalem, di dalam pintu gerbang, dia lebih bersih dari sebelumnya. Satu pelajaran untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk hidup ini lebih sempurna. Kerajaan Allah itu terdiri dua, kerajaan kekal dan kerajaan besar. Jadi kalau kita mau dipercayakan perkara besar dan kekal, tidak ada cara lain. Kita belajar seperti unta, yaitu mau menyucikan diri kita, meninggalkan perbuatan-perbuatan daging dan dosa-dosa kita. Karena dosa selalu menurunkan nilai hidup kita. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa, manusia kehilangan kemuliaan. Kata kemuliaan artinya kualitas. Jadi kalau pikiranmu gak berkualitas, perkataanmu gak berkualitas, hubunganmu gak berkualitas, hidupmu tidak berkualitas, kerjaan, usaha, pelayanan kita gak berkualitas, yang kita perlu lakukan adalah introspeksi diri sendiri. Karena akibat dosa kita kehilangan kualitasnya Tuhan. Sebaliknya, bagi saudara yang hidup dalam dosa, cepat minta ampun, kembali berbalik pada jalan yang benar. Seperti onta mau membersihkan dirinya, yang terjadi Tuhan akan kembalikan kemuliaan. Akibatnya pikiran kita berkualitas, perkataan kita berkualitas, pelayanan kita berkualitas, bisnis kita berkualitas, hidup kita berkualitas. Galatia pasal 5 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, kata Paulus pada jemaat di Galatia, seperti yang telah aku lakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, kerajaan Allah bukan cuma kerajaan nanti, di mana kita akan tinggal bersama dengan Tuhan, tapi kerajaan Allah juga sudah hadir ketika kita hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, maka sesuatu yang besar, sesuatu yang langgeng akan kita miliki. Jadi kalau keluarga kita mau langgeng, bisnis kita mau langgeng, pelayan kita mau langgeng, kita punya jabatan mau langgeng, kita punya kesehatan mau langgeng, tidak ada cara lain, hiduplah dalam kebenaran. Sebab di luar kebenaran, maka segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Jadi kita belajar di sini untuk menjadi sempurna dalam pandangan Tuhan. Yang pertama, jangan bersandar pada hartamu, belajarlah untuk melepaskannya. Ketika kita pemegang erat-erat, diambil akan melukai kita. Yang kedua, untuk sempurna dalam pandangan Tuhan, merendahkan diri seperti Yesus. Yang ketiga, untuk sempurna dalam pandangan Tuhan, kita perlu meninggalkan cara hidup yang lama, sehingga kemuliaan Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah menginspirasi dan menolong kami, sehingga kami belajar hari ini bagaimana untuk kami bisa mengutamakan Tuhan di atas harta.
mengutamakan suara Tuhan dibandingkan kepentingan kami. Sehingga kami belajar supaya tidak seperti tuan muda ini. Walaupun dia sudah melakukan Taurat dan sekalipun dia sudah berhasil dalam pekerjaannya, dia berhasil di dalam hartanya, tapi karena dia tidak mau melepaskan, merelakan apa yang dia miliki, seperti yang Tuhan katakan, dia kehilangan kerajaan Allah. Mari Tuhan buat kami hari ini yang masih ada di bawah, untuk tetap bisa belajar merela, melepaskan apa yang kami punya ketika Tuhan minta. Kami belajar kalau kami sudah diberkati pun kami bisa rela melepaskan apa yang ada di tangan kami. Kami gak pegang erat-erat, karena kalau kami pegang erat-erat, ketika diambil itu akan melukai. Barang siapa rela kehilangan hartanya, dia akan memperoleh. Barang siapa tidak rela kehilangan hartanya, dia akan kehilangan. Kami belajar juga kedua, untuk kami bisa hidup dalam kesempurnaan di pandangan Tuhan. Kayak mau merendahkan diri. Orang rendah hati awet, orang sombong tidak ada yang awet. Orang rendah hati terima banyak, orang sombong tidak terima apa-apa. Yang ketiga, untuk kami sempurna dalam pandangan Tuhan. Kayak mau belajar berani meninggalkan cara hidup yang lama, perbuatan daging kami, sifat-sifat lama kami. Mari bantu kalau kami masih dalam sulit untuk lepas dari cara hidup kami yang lama. Biar Roh Kudus memampukan, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus membebaskan, Roh Kudus melepaskan, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Dan kami boleh berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.